Halo, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Mari kita telusuri bagaimana sistem pendidikan kita berkembang dari masa ke masa. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita mengenai sejarah kurikulum Indonesia, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu apa itu kurikulum. Kurikulum secara umum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Nah, mari kita membahas tentang kurikulum pertama, yakni kurikulum 1947, yakni rencana pembelajaran. Kurikulum pertama Indonesia lahir pada tahun 1947 yang disebut sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum ini masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Fokus utamanya adalah pembentukan watak dan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta pendidikan moral. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum kedua, yakni kurikulum 1964, yang dimana kurikulum menuju pendidikan dasar nasional. Tahun 1964, pendidikan memperkenalkan kurikulum baru yang menekankan pada program Pancawadana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Tujuannya adalah membentuk manusia seutuhnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke kurikulum ketiga, yakni adalah kurikulum 1968, di mana adalah kurikulum penyesuaian dengan Orde Baru. Tahun 1968, kurikulum disesuaikan dengan semangat Orde Baru. Pendidikan diarahkan untuk pembangunan nasional dan pembentukan manusia Pancasila. Fokusnya kembali kepada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kita masuk ke kurikulum yang keempat, kurikulum 1975, yakni adalah kurikulum tujuan instruksional khusus atau TIK. Kurikulum 1975 lebih terstruktur dan sistematis, diperkenalkan oleh konsep tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Kurikulum ini menekankan kepada pendekatan satuan pembelajaran dan evaluasi yang terukur. Nah, mari kita masuk ke pembahasan kita yang kelima, yaitu adalah kurikulum 1984, kurikulum pendekatan proses belajar aktif. Tahun 1984, pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif diperkenalkan. Kurikulum ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, proses belajar yang lebih interaktif dan juga partisipatif. Nah, kita masuk ke kurikulum yang keenam, yaitu kurikulum 1994, kurikulum perpaduan konten dan waktu. Kurikulum 1994 mencoba memadukan antara konten pembelajaran dan alokasi waktu. Namun, kurikulum ini dinilai terlalu padat dan memberatkan siswa. Muncul kritik karena terlalu fokus pada pencapaian materi. Kita akan masuk ke kurikulum yang ketujuh, yakni adalah kurikulum 2004. Kurikulum yang dimana berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 mengusung pendekatan berbasis kompetensi. Siswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang. Evaluasi hasil belajar lebih menekankan pada pencapaian kompetensi siswa. Sekarang kita masuk ke kurikulum yang ke-8, yaitu adalah kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut KTSP. KTSP memberi kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai karakteristik daerahnya. Meski fleksibel, implementasi KTSP menghadapi banyak tantangan dalam keseragaman kualitasnya. Sekarang kita masuk ke kurikulum 9, yaitu adalah kurikulum 2013 atau yang kita kenal sebagai K13.
Kurikulum 2013 atau K13 memperkuat pendekatan tematik, integratif, dan berbasis karakter. Guru berperan sebagai fasilitator dan penekanan pada pendidikan karakter, kreativitas, dan juga keterampilan pada abad 21. Kita masuk ke pembahasan yang ke-10, kurikulum merdeka. Kini kita memasuki era kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan kebebasan bagi guru serta siswa dalam proses pembelajaran. Fokus pada profil pelajar Pancasila, proyek penguatan karakter, dan pembelajaran yang lebih fleksibel dan konsisten. Nah, itulah perjalanan panjang kurikulum di Indonesia. Dari serba terpusat hingga kini yang lebih fleksibel dan juga merdeka. Semoga pendidikan kita terus berkembang demi masa depan generasi bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya.